sejahtera dari perdagangan dan lain sebagainya, gitu ya. Yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofis ya, sidik, amanah, tabligh dan fatonah, gitu ya. Karena mungkin hampir 98% mayoritas beragama Islam, gitu ya. Karena itu nilai-nilai religiusnya cukup kental di sini. Kita juga Pak Wali dan Pak Wakil itu punya visi, tidak banyak juga, hanya 3 di sini, ya. Dan keseluruhan dari kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang kita lakukan oleh Pak Wali dan Pak Wakil beserta jajarannya, termasuk kecamatan dan kelurahan, ya alhamdulillah membuahkan hasil. Ada outcome yang mungkin kita ukur sementara ini untuk seluruh Indonesia disepakati itu dengan indeks pembangunan manusia, ya. Dan alhamdulillah juga untuk indeks pembangunan manusia atau IPM di Kota Sukabumi kita peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Barat, ya. Setelah kota-kota besar yang ada di Jawa Barat seperti Bogor, Depok, begitu ya, Bandung dan sebagainya. Nah, Kota Sukabumi, ya kota kecil ini meraih peringkat ke-5. Trennya alhamdulillah meningkat dan pada 2011 ini kita mampu mencapai 75,33 ya. Jadi seputar itu saja begitu. Karena itu visi pemerintah Kota Sukabumi, wali kota dan wakil wali kota yang kebetulan tadi saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Musli Abdul Syukur SHMSI sebagai wali kota dan Bapak Dr. Haji Mulyono MM sebagai wakil wali kota, itu punya visi dengan iman dan takwa mewujudkan pemerintahan yang amanah, berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang sehat dari kesehatannya, cerdas dari pendidikannya, sejahtera dari perdagangan dan lain sebagainya, gitu ya. Yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofis ya, sidik, amanah, tabligh dan fatonah, gitu ya. Karena mungkin hampir 98% mayoritas beragama Islam, gitu ya. Karena itu nilai-nilai religiusnya cukup kental di sini. Kita juga Pak Wali dan Pak Wakil itu punya visi, tidak banyak juga, hanya 3 di sini, ya. Dan keseluruhan dari kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang kita lakukan oleh Pak Wali dan Pak Wakil beserta jajarannya, termasuk kecamatan dan kelurahan, ya alhamdulillah membuahkan hasil. Ada outcome yang mungkin kita ukur sementara ini untuk seluruh Indonesia disepakati itu dengan indeks pembangunan manusia, ya. Dan alhamdulillah juga untuk indeks pembangunan manusia atau IPM di Kota Sukabumi kita peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Barat, ya. Setelah kota-kota besar yang ada di Jawa Barat seperti Bogor, Depok, begitu ya, Bandung dan sebagainya. Nah, Kota Sukabumi, ya kota kecil ini meraih peringkat ke-5 dari 26 kota kabupaten se-Jawa Barat. Trennya alhamdulillah meningkat dan pada 2011 ini kita mampu mencapai 75,33 ya. Angkutan sampah ini yang meliputi armada dan sampah yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Yang ketiga ini seksi pengelolaan TPS dan pengelolaan TPA. Ini yang khusus dengan pengelolaan persampahan. Yang selanjutnya ini juga ada Kabid Pertambangan dan PJU. Ini juga salah satu untuk penilaian daripada Adipura itu sendiri untuk pertamanan. Yang ketiga bidang pemakaman. Baiklah, mungkin di sini ada langsung aja untuk beberapa pertanyaan dari Pak Lurah maupun dari Pak Sekma atau Camat, bahwa untuk khususnya yang tadi ditanyakan mengenai kebersihan penyapuan di jalan dan lingkungan, ini memang tanggung jawab daripada Dinas Pengelolaan Persampahan selama di dalam trekking jalan itu sendiri. Ini kami mempunyai petugas khusus untuk penyapu jalan sebanyak sekitar 160 orang. Ini yang terdiri dari dibagi beberapa jadwal, baik jadwal dari pagi, misal dari jam 6 pagi sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 2 atau jam 3, dari jam 3 sampai sore sampai jam 7 malam, dan malamnya juga ada untuk khusus angkutan sampah. Ini penyapuannya ini dijadwalkan sesuai petugas masing-masing. Untuk status daripada penyapu ini ada yang PNS, ada yang
pegawai harian musiman dan ada yang dibiayai dari biaya operasional bidang persampahan. Ini yang total dari sebanyak 160 orang itu sendiri. Selama ini mungkin ya ini untuk pengelolaan persampahan bahwa masyarakat ini rata-rata membuang sampahnya ke TPS. Dari TPS kami mengangkut sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Kabar Tatung bahwa untuk pengelolaan persampahan ini untuk langkah-langkah apa yang lebih efektif mungkin di sini diberdayakannya juga masyarakat Pak, dalam hal pengolahan sampah ini di dalam hal pengolahan sampah baik dari bisa dipilah maupun dipilah dan di kegiatan itu dipisah-pisahkan sehingga menjadi bermanfaat bagi tiga bidang pengolahan persampahan membawahi ada 3 seksi jalan dan lingkungan, kebersihan jalan dan lingkungan ini yang berperan serta di dalam hal lingkungan jalan untuk penyapuan ranking jalan. Yang kedua seksi angkutan sampah ini yang meliputi armada sampah yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Yang ketiga ini seksi pengelolaan TPS dan pengelolaan TPA ini yang khusus dengan pengelolaan persampahan. Yang selanjutnya ini juga ada Kabit Pertamanan dan PJU ini juga salah satu untuk penilaian daripada Adipura itu sendiri untuk pertamanan. Yang ketiga bidang pemakaman. Baiklah, mungkin di sini ada langsung aja untuk beberapa pertanyaan dari Pak Lurah maupun dari Pak Sekmas atau Camat bahwa untuk khususnya yang tadi ditanyakan mengenai kebersihan penyapuan di jalan dan lingkungan ini memang tanggung jawab daripada Dinas Pengelolaan Persampahan selama di dalam tracking jalan itu sendiri. Ini kami mempunyai petugas khusus untuk penyapu jalan sebanyak sekitar 160 orang. Ini yang terdiri dari dibagi beberapa jadwal, baik jadwal dari pagi, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 2 atau jam 3, dari jam 3 sampai sore sampai jam 7 malam, dan malamnya juga ada untuk angkutan sampah. Ini penyapuannya ini dijadwalkan sesuai petugas masing-masing. Untuk status daripada penyapu ini ada yang PNS, ada yang pegawai harian musiman dan ada yang dibiayai dari biaya operasional bidang persampahan. Ini yang total dari sebanyak 160 orang itu sendiri. Selama ini mungkin ya ini untuk pengelolaan persampahan bahwa masyarakat ini rata-rata membuang sampahnya ke TPS. Dari TPS kami mengangkut sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Kabar Tatung bahwa untuk pengelolaan persampahan ini untuk langkah-langkah apa yang lebih efektif mungkin di sini diberdayakannya juga masyarakat Pak, dalam hal pengolahan sampah ini di dalam hal pengolahan sampah baik dari bisa dipilah maupun dipilah dan di kegiatan itu dipisah-pisahkan sehingga menjadi kalau Pak Lurahnya sedang babat rumput, kalau informasinya nggak sampai ke saya tidur, saya tidak akan angkat karena memang prosedur tetapnya informasinya itu dari Pak RT yang sedang membersihkan misalkan selokan, ada dengan Pak RW, Pak Lurahnya pasti tahu, Pak Camatnya pasti tahu, biasanya Pak Camat yang telepon ke saya atau melalui Pak Kabar Tatung. Setelah itu saya keliling untuk mengambil sampahnya. Nah itu prosedurnya memang begitu. Kemudian H-3 itu adalah bagian yang krusial. H-3 kan rata-rata kita tahu tim penilai itu kapan datangnya kan kita sebenarnya tahu. Nah H-3 itu siaga, terutama Pak Kabar Tatung ya HP-nya tidak boleh mati. Karena saya informasinya dari Pak Kabar Tatung. Selain itu juga beberapa pejabat eselon 2 juga dibagi tugas. Jadi misalkan Pak Inspektur itu kebagian untuk mengawasi
misalkan titik pantau kantor. Jadi Pak Inspektur keliling juga, dia membawa indikator penilaian kantor, WC-nya apakah sudah harum atau tidak, begitu dan sebagainya. Terus Pak Staf Ahli juga ya, Pak Staf Ahli. Jadi dibagi beberapa tim sesuai dengan titik pantau. Nah, kami yang operasional di lapangan, tanpa mereka laporkan, saya diam saja. Mobil satgas saya itu ada. Jadi ada khusus mobil Rempang Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai objek kunjungan studi banding dalam rangka belajar tentang penataan lingkungan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan di kota Sukabumi ini. Kami sedikit memperkenalkan Pak Wali Kota Kabupaten Sediri Rempang ini bahwa Kabupaten Sediri Rempang adalah salah satu kabupaten dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Sediri Rempang ini itu biasa juga disebut Sidra, ya Pak, adalah jarak dari Kota Makassar 188 kilo dengan jumlah kecamatan 11 dan desa kelurahan 105. Di antaranya 38 kelurahan, sehingga kelurahan inilah Pak yang kami bawa untuk melaksanakan studi banding di kota Sukabumi ini. Kabupaten Sediri Rempang Pak dikenal sebagai masyarakat agraris, di mana penduduknya kurang lebih 270.000 jiwa yang mendiami luas daerah kurang lebih 1.888 km ujung sangkar, di mana pada umumnya adalah masyarakat agraris yang mengolah area persawahan kurang lebih 425.000 hektar sawah yang sudah teknis, sehingga di Selatan Kabupaten Sediri Rempang dikenal sebagai salah satu kabupaten penyangga stok pangan nasional, ya, sehingga oleh masyarakat Sulawesi Selatan menyebutnya sebagai lumbung Sukabumi. Untuk itu saya mewakili Bapak Bupati Sediri Rempang ingin menyampaikan salam kepada Bapak Wali Kota Sukabumi atas perkenannya bersedia menerima kami dari Kabupaten Sediri Rempang Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai objek kunjungan studi banding dalam rangka belajar tentang penataan lingkungan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan di kota Sukabumi ini. Kami sedikit memperkenalkan Pak Wali Kota Kabupaten Sediri Rempang ini bahwa Kabupaten Sediri Rempang adalah salah satu kabupaten dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Sediri Rempang ini biasa juga disebut Sidra, ya Pak, adalah jarak dari Kota Makassar 188 kilo dengan jumlah kecamatan 11 dan desa kelurahan 105, di antaranya 38 kelurahan, sehingga kelurahan inilah Pak yang kami bawa untuk melaksanakan studi banding di kota Sukabumi ini. Kabupaten Sediri Rempang Pak dikenal sebagai masyarakat agraris, di mana penduduknya kurang lebih 270.000 jiwa yang mendiami luas daerah kurang lebih 1.888 km ujung sangkar, di mana pada umumnya adalah masyarakat agraris yang mengolah areal persawahan kurang lebih 425.000 hektar sawah yang sudah teknis, sehingga di Selatan Kabupaten Sediri Rempang dikenal sebagai salah satu kabupaten penyangga stok pangan nasional, ya, sehingga oleh masyarakat Sulawesi Selatan menyebutnya
lumbung